Halo sahabat Diarana dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya Diarana hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ya, saya akan bacain pantun dulu. Siang hari makan ketupat, tidak lupa membawa dana. Kalau suka ya silahkan merapat, ya IKN bareng Dian Rana. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk melihat kembali bagaimana suasana di kawasan inti Nusantara. Kita keliling-keliling ya, ini perdana lagi kita akan keliling-keliling setelah Bapak Presiden mengunjungi kawasan IKN. Nah ini saya coba berkeliling dari arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, nanti berakhir kita sampai ke arah jalan akses menuju ke Rusun Pas Pampres. Seperti biasa saya akan coba rangkumkan berita terbaru dari Kompas ya, perihal IKN. Jadi ini ada rangkuman yang saya buat. Arah baru pembangunan IKN itu penguatan ekosistem regional teman-teman. IKN ini tidak lagi diposisikan hanya sebagai pusat pemerintahan. Fokus barunya itu membangun ekosistem ekonomi regional terintegrasi. IKN diharapkan menjadi penggerak ekonomi kawasan, bukan berdiri sendiri teman-teman ya. Itu rangkuman berita terbaru dari Kompas yang saya rangkum. Dan yang kedua, disiapkan payung hukum daerah mitra. Tuh ya, sudah ada disiapkan payung hukum untuk daerah mitra. Otorita IKN sedang menyusun rancangan peraturan kepala otorita IKN, mengatur tata cara penetapan daerah mitra IKN menjadi jangkar legal kolaborasi antar wilayah gitu. Jadi IKN nanti itu bukan cuma KIPP ya yang berdiri sendiri gitu, tapi kayak kolaborasi dengan daerah mitra. Seperti yang di sini kan ada Samboja, ada Penajam Pasir Utara kan, terus juga ada Balikpapan. Jadi daerah-daerah mitra itu akan bersinergi dengan ibu kota Nusantara, yaitu kawasan inti Nusantara ini. Terus juga ada IKN bukan pulau kemakmuran tuh, ditegaskan lewat konsultasi publik Januari 2026 di KIPP. IKN terus tumbuh sebagai bagian dari superhub ekonomi yang inklusif. Tidak boleh eksklusif hanya menguntungkan kawasan inti tuh. Dan kemarin ya sudah sedikit bisa kita lihat juga pada saat tahun baru kemarin kan yang ramai itu kan juga memang daerah mitranya terdampak baik juga kan, sampai beberapa tempat ini ya, tempat belanja itu habis gitu. Dan itu salah satu bentuk bukan cuma KIPP yang diuntungkan, tapi juga daerah-daerah mitra. Apalagi kalau semua nanti ini kawasan ini banyak dikunjungi gitu kan. Dan dari Balikpapan, Penajam Pasir Utara, cuma sementara mungkin dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan itu kan pengunjung lewatin ini ya kan, lewatin Bandara Pinggan Balikpapan kan. Nah, dari situ kan akan terjadi tuh ya lonjakan penumpang pengunjung ke kawasan IKN yang melalui Balikpapan kan gitu. Dan kemungkinan kawasan-kawasan wisata di sekitar sini juga akan terangkat tuh ya, seperti yang sekarang sudah mulai ramai itu air terjun Tembinus. Terus juga ada beberapa wisata-wisata lain yang sudah mulai ramai lagi nih di kawasan ini. Dan buat teman-teman semua gimana perihal ini? Kalau saya pribadi ya melihatnya bagus banget gitu loh, semua sudah ada payung hukumnya tentang daerah-daerah mitra untuk ibu kota Nusantara. Oke, ini kita sudah sampai di bagian sebelah kanan dari Istana Garuda. Ini masih di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat teman-teman. Nah kemarin kan ada yang nanya kan, Bang itu kok pada lawan arah. Nah ini teman-teman saya tunjukkan ya, karena jalan ini belum tembus ya, jalan ini masih dalam progres. Jadi pada saat sudah kesini mau nggak mau kembali lagi gitu loh. Ini di depan sana itu ya, ini tuh belum tembus teman-teman. Jadi kalau semua ada kelihatan lawan arah gitu, bukan lawan arah, memang kembali lagi gitu ya. Pada saat dari sini kembali ke arah Jalan Sumbu Timur melalui Jalan Sumbu Barat yang di Gedung Kemenko 4 gitu. Nah itu kan di depan belum tembus tuh. Jadi kembali lagi gitu ya ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur melalui Jalan Sumbu Barat yang di Kemenko 4. Dan kita lanjutkan lagi ya. Nah ini seperti yang saya lakukan ini. Ini saya kembali lagi menuju ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Jadi ini bukan melawan arah, memang ini ya tuh di Jalan Grandi kan masih ditutup ya, sehingga kita tuh lurus lari ke sana untuk menuju ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Itu teman-teman. Dan ini ya suasana di pagi hari di kawasan inti Nusantara ya. Kita sudah melihat di kawasan Jalan Sumbu Barat. Untuk di jalan ini kalau semua pagi atau sore hari seperti ini pas banget ya, cuaca cerah ditambah dengan jalanannya lebar banget gitu ya.
Gimana menurut teman-teman? Ini juga di kawasan ini ya, di kanan kirinya itu udah mulai rimbun ya teman-teman. Kalau semua teman-teman berada di kawasan ini jalan-jalan sudah santai ya, sudah banyak kawasan-kawasan yang ini ya, yang apa ya, memancarkan aroma udah daunan gitu loh teman-teman. Kalau semua kita berjalan-jalan di kawasan ini, jalan kaki gitu, lari-lari santai di sekitar trotoarnya. Nah dari sini nih ya, kita kembali lagi ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur nih, sebelah sini kiri. Dan ini untuk di jalan, nah ini saya belum tahu ya, nama jalannya belum ada ya sementara ini. Sehingga saya bilang ini jalan akses dari arah Jalan Sumbu Barat ke Jalan Sumbu Timur melalui Kemenko 4 dan Kemenko 2. Gitu ya, Kemenko 4 yang tadi, Kemenko 2 tuh yang depan sana. Ini suasana di pagi hari ini, itu di bagian Taman Kusuma Bangsa. Nah kita sudah melewati bagian ini ya, gedung parkir yang ke sebelah kanan nih. Ini gedung parkir, ini sudah pada familiar ya sekarang. Kalau waktu awal-awal kan, Bang di mana sih gedung parkirnya? Nah sekarang teman-teman udah pada tahu ya. Kalau dari arah luar, itu di gedung Kemenko 4, itu belok kanan. Nah sebelum di gedung Kemenko 2 yang kiri ini, itu ada gedung parkir tuh, yang dekat dengan Taman Kusuma Bangsa. Nah kita sudah sampai di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur ya teman-teman semua. Di Sumbu Kebangsaan sisi timur, depan kita Bank Indonesia, dan saya akan coba lanjutkan ke arah belakang Istana Garuda ya. Ini nanti kita sampai ke belakang Istana Garuda. Seperti yang saya bilang tadi, itu kita akan keliling di pagi ini sambil membacakan beberapa fakta berita terbaru dari Kompas. Tadi ya saya sudah bacakan kalau di kawasan ini itu bukan apa ya, bukan menguntungkan KIPP aja, tapi sudah disiapkan untuk daerah-daerah mitra gitu ya. Sudah ada di apa ya, disiapkan atau dibuat gitu ya rencana untuk ini apa tadi, payung hukum ya, payung hukum daerah mitra teman-teman. Nah sehingga di kawasan Penajam, Balikpapan, Samboja itu sudah ada payung hukumnya nanti tentang IKN. Nah ini ya di sebelah kanan kita, ini gedung PUPR ya teman-teman semua, gedung PUPR yang memang bangunan-bangunan yang ada di sini tuh ini ya, mencolok uniknya gitu ya. Ya kan teman-teman tuh. Dan memang nggak ada yang tinggi ya, banyak juga yang tanya, Bang di sana kok nggak ada gedung-gedung tinggi ya? Ya tingginya segini gitu ya, tinggi itu seperti ini, itu seperti ini tingginya, karena nggak boleh melebihi dari Istana Garuda kan tinggian gedungnya, ya nggak sih teman-teman? Nah ini suasana di Jalan Sumbu Timur, sebelah kiri kita itu Istana Garuda ya. Nah jadi kalau teman-teman melalui Jalan Sumbu Timur sampai ke arah belakang Istana Garuda, teman-teman bisa melihat pemandangan seperti ini nih. Nah itu di paling atas sana itu kan glamping ya, yang ada jembatan kacanya. Jadi teman-teman pada nanya kemarin, Bang jembatan kaca itu di mana sih? Tuh di atas sana tuh ya, yang ada ini bukit tuh di situ. Jadi memang agak ini ya, agak jauh terlihatnya, tapi tidak terlalu jauh kalau semua kita melalui jalan ini ya, Jalan Sumbu Timur ini sampai ke atas bukit. Tapi bisa juga diakses melalui training center PSSI sama pasar ya, Pasar Sepaku. Ada aksesnya. Nah ini di kanan kita Setnek ya, Setnek yang kemarin juga baru ditinjau ya sama kunjungan kemarin ya Bapak Presiden Prabowo oleh Setkap ya, yang tinjau sama Pak Bas. Dan ini sudah sampai kita di arah belakang Istana Garuda. Demikian ya untuk pantauan kita di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diarana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada salah candaan yang kurang berkenan. Dan saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.